gue juga suka, ya Odi nggak nyanyi ya kali ini, tapi ya show must go on. Apalagi kalau misalkan part nyanyinya Botik di Nah, nggak ada iya. kan yang gantiin siapa itu pakai Nah suara biasanya perempuan? kalau aku nggak ada, Backing vokal. kita pakai backing vokal Oke. untuk nge-backup anak-anak. Kalau misalnya yang nggak ada anak cowok itu masih aman. Masih aman. Biasanya Perempuan sendiri soalnya. biasanya Bisa jadi Raisa kan yang Iya. Pengennya sih gitu. Kalau itu sih kepengenannya anak-anak. Kalau bisa Raisa tetap aja terus di situ. Jadi Raisa apa nggak bean nanti? Iya. Nah, berarti Kak, kalau misalkan disuruh milih nih antara film sama nyanyi dengan project popnya, pilih mana? Ya sebenarnya sih kayaknya nggak ada yang bisa aku pilih ya, karena sebenarnya ini kayak standar banget nih jawaban gue, kayak klise banget. Tapi sebenarnya gini, aku menjadi terjun ke dunia film karena salah satunya pintunya juga dari Project Pop, ya kan. Tapi aku melihat semuanya tuh kan sebuah kegiatan berkesenian ya, mau kita acting, mau kita nyanyi, bahkan kita nge-MC, kita jadi model iklan misalnya atau apapun, presenting, itu semua kan ada di dalam satu wadah namanya kesenian. Jadi sebenarnya sih harusnya bisa berjalan beriringan saling saja. Supporting lah ya. Iya, dua hal saling itu ya. supporting. Karena kan di nyanyi pun ada act-nya juga kan, Iya, ada iya. stage act-nya ya kan. Terus juga suara juga ada di Apalagi di project film pop pun kalau juga lagi sama. manggung pasti kan ada act-nya, nggak mungkin Iya, diam nggak aja, mungkin siap. ngaku ya kan. Mungkin. Tiba-tiba jadi Mas Naid Group kan nggak mungkin juga. Nggak ada yang tahu nih Mas Naid Group. Iya nggak ada. iya gitu. Jadi kayaknya dan apalagi di saat sekarang itu bisa sama-sama saling ngedongkrak gitu Iya, ya. betul, Jadi betul. tidak cuma aku misalnya kayak Ujo sekarang siaran radio dan jadi banyak sekali pendengarnya, itu bisa ngedongkrak project popnya juga. Iya, gitu. Aku tuh inget ya waktu aku masih di radio, terus Project Pop pernah jadi penyiar yang mensabotase radio kita waktu itu sebulan siaran di tahun 2013 kalau nggak salah. Itu Botik tuh udah mulai menggalakkan hidup sehat dengan minum air putih sebotol. Jadi selalu bawa air mineral itu loh kemana-mana gitu tuh. Itu startnya saat itu atau kapan sih mulai? Sebenarnya sih mulai membiasakan minum air putih tuh aku mulai tahun berapa ya. Pokoknya memasuki usia aku 40 deh waktu itu. Oh ya. Gara-garanya tuh ada sahabat kita yang meninggal gara-gara sakit jantung. Terus dia gitu, kita itu kayak wake up call gitu loh buat kita semua. Terus ya udah aku yang kalau dulu sama Ujo tuh seneng banget teh-teh yang kemasan yang manis itu. Kita sampai berhayal, kita nih harus jadi model iklan. Dimanapun kita berada pengennya minumnya itu, you know kan, apapun makanannya itu kan. So slow itu ya, so slow. Iya, tapi terus udahannya ya karena banyak kejadian, banyak yang sakit. Terus waktu itu udah mulai sakit belum ya? Rasanya belum sih. Terus bokap gue tuh kan sakit gula ya. Oke. Jadi gue ada ketakutan juga turun. Jadi akhirnya gue beralih lah ke air putih, dan ternyata air putih tidak seburuk itu ya. Justru sangat seenak itu sebenarnya, mau dingin mau panas gitu kan. Ada minuman-minuman yang kalau nggak dingin tuh nggak enak. Tapi kalau air putih lo mau minum anget, mau minum suhu ruangan, mau minum dingin tetap enak gitu kan. Ya jadi karena itulah di awalnya juga ya udah pelan-pelan apa dulu ya. Oh ya ganti habit, rubah habit dulu. Cobain minum air putih. Berarti udah sama sekali total nggak minum yang berwarna-berwarna? Oh masih. Boleh jawab sih. Ini loh langsungnya. Baju lu boleh sama. Lu gantiin apa nggak berani sama lu aja ya. Iya. Lu duduk situ ya, lu duduk situ. Gue nanyain. Aku jawab ya. Masih. Kayak misalnya kalau berwarna itu dalam hitungannya adalah teh tawar dan kopi pahit, kopi hitam pahit, itu masih banget. Aku pengopi tapi kopi pahit. Tubruk. Kan kan emang begitu. Cewek-cewek
dari asalnya begitu senangnya dan gede gelasnya. Hit coffee. Heeh. Hit coffee. Kopi tubruk. Tubruk. Hit kopi. Iya. Gue kira hit panas. Iya jadi masih terus tapi kalau minuman botol kemasan tuh udah hampir jarang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pun ada teh kemasan yang merek apapun gue lagi pengen nih kangen gitu ya misalnya ya udah biasanya ini gelas misalnya ya tehnya tuh cuma segini misalnya air putih terus kasih es jadi kayak manis-manis jambu gitu aja Gue pikir gitu. tehnya segini sebenarnya gula. Soda-soda juga udah. Soda-soda juga udah. Udah enggak ya? Kalau bisa enggak ya? Kalau di- Kayak misalnya dalam setahun ya gue kayak bisa ngitung gitu loh. Gue minum soda Enak tuh bisa gitu ya? berapa banyak. Yes. Enak lu bisa gitu loh. Iya. cobain makanya. Mungkin nih. Ya gue sih sebenarnya juga ada masanya tuh di Twitter ya aku jangan lupa minum air putih jangan minum lupa gue setelah gue pikir-pikir ngapain ya dulu gue kayak gitu-gitu orang-orang kan nggak perlu juga digituin ya biarin aja semuanya akan ada waktunya sendiri gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah ternyata beberapa ketemu orang sekarang aku nggak pernah lupa ketika sering ngingetin air putih gitu kan. Jadi ya itu akhirnya jadi ngingetin juga tuh orang aja inget lo minum air putih masa lo jadi membatalkan sendiri. Maksudnya gue terus jadi berpaling gitu ya nggak lagi. Cuma ya emang ya tadi kembali lagi air putih itu buat gue mau dalam kondisi suhu apapun ya, tetap bener, enak bener. menurut gue gitu. Karena dulu gue punya temen ya, bokapnya tuh kalau makan kan harus berkuah ya. Mm-mm. Terus kalau dia di rumah lagi nggak bikin yang kuah-kuahan, itu pakai air putih. Air galon. Nah. Iya. Hah? Iya Temen serius. Nasinya. Iya Temen lo orang diguyur. apa? Arab Tegal. Orang Batak juga suka Arab gitu. Tegal apa Arab mana ya? Pokoknya Arab deh. Temen lu kok. Iya gue juga lupa. Gue pikir itu tradisi yang ada di orang Batak aja loh. Karena dulu gue punya tetangga, dia juga gitu. Kalau istrinya lagi nggak masak sayur, dia kasih air putih. Gitu. Padahal anta ya. Anta tuh apa sih? Anta tuh nggak ada rasa. Anta bahasa Arab kamu. Kalau ente. kalau pakai kun depannya kun anta. Kalau pakai sari ya Iya, antasari. Antasari Pangeran man. dong. Iya. Antasari pangeran Mungkin bener. juga itu penghematan enak ya. Jadi makan kayak pakai sop tapi sekalian minum ya. Oh, Iya sih, bener ya. bener. Asal jangan bener, salah bener. aja tuh kobokan lu banjur. Iya itu dia. Anta, balik lagi. Balik lagi soal Anta. Ini Anta belum ketemu nih. Anta Halilintar. Oh. Ata. Kita masuk ini Apa tuh? segmen reaction. Oh. Oke. Jadi ini ada artikel yang kita kutip. Jadi katanya, nah ini nih. Apa tuh? Alasan Tika Panggabean belum nikah di usia 53 tahun. Gua nggak takut, cuma berhati-hati. Iya. Kok kayak judul lagunya Tulus ya? Hati-hati di jalan. What is the meaning of berhati-hati? Iya. Jadi sebenarnya gini. Kalau ya kita realistis aja ya bahwa menikah itu kan pasti tidak mudah gitu kan. Ya. Banget. Iya. Enggak curhat Dia ya. jawab. Iya. Kalau gue sering ngakak-ngakak ya ada abang kita Isur Mukhtar dia sempat pernah ngomong gini, pernikahan itu mudah mengawalinya tapi susah mengakhiri. Oh gue gampang ya. Misalnya. Netizen maaf ya, enggak itu bercandaannya Iya, aja. iya, gitu iya, loh. iya, Itu iya, satir aja iya, terhadap iya, dunia iya. pernikahan. Jadi gue melihat bahwa memang dari sekeliling gue gitu teman-teman, saudara, emang menikah tuh nggak gampang banget gitu loh. Justru pelajaran yang mungkin ya maaf karena gue belum menikah jadi gue mungkin juga nggak valid ngomong gini. Belajar yang nggak pernah berhenti gitu loh di dalam sebuah pernikahan ya nggak sih Ya, sampai iya nyokap sih. bokap gue 50 tahun pernikahan aja mereka kayak tetap terus adjustment adjustment ya itu penyesuaian yang tidak Iya. akan pernah berhenti Iya gitu loh. betul. Nah terus tidak jarang juga banyak orang yang makin kesini juga mungkin mudah dan gampang menyerah gitu loh ketika tidak cocok, tidak ini, tidak itu. Ya jangan ngomongin perselingkuhan dulu lah. Iya, gitu. iya, Dan iya. which is itu paling marak ya Iya, iya, alasan yang mungkin sering kita dengar. Tapi segala macam gitu loh. Jadi gue berhati-hati aja gitu loh. Jadi berhati-hati aja. Apalagi usia gue di waktu gue wawancara ini udah 53 tahun ya. Jadi kayaknya kalau 53 tahun tuh harapannya kalau Tuhan kasih gue jodoh, seorang suami yang juga seorang teman hidup, itu penting buat gue teman hidup ya. Iya. Ya maunya long lasting dong sampai Iya, kita sama-sama udahan nih di dunia ini gitu kan. Udah kawinnya 53 tahun tapi terus katakanlah kawinnya cuma 5 tahun, 58 gue bubar. Ya, iya. kan sayang ya. Sayang. Betapa sayangnya waktu yang gue
biarkan berjalan lalu hanya 5 tahun gitu ya, mendingan walaupun semuanya everything happens for a reason, mungkin jalan hidup gue bisa begitu, tapi mudah-mudahan enggak. Jadi makanya aku cuma hati-hati ya, cari yang paling ya kalau sambil ya mintalah sama yang Maha Kuasa, kalau emang masih dikasih kesempatan membina rumah tangga ya biarlah hendaknya orang itu tidak cuma sekedar jadi status suami dan gue status dia udah punya suami, istrinya gitu ini doang. nggak gitu, tapi emang kita bener-bener jadi teman hidup aja gitu loh, dalam suka dan duka ya. Teman hidup kan artinya marahnya ada, sedihnya bareng, senangnya bareng, kadang berantem, tapi selalu ada solusi gitu. Iya. Gitu. Pengennya sih begitu. Itu Mike. Apaan? Tapi lagi gue tuh kalau diajak ngomong ini gue begitu, tapi kadang-kadang gue tuh kan netizen kan paling seneng nyerangnya, nikah juga nggak ngomongnya gitu, misalnya nggak apa-apa. Ini kan pendapat aku. We agree to disagree. Yes. Terakhir pacaran kapan? Aduh, kapan? Udah lama kayaknya. Nanya. Kan Kan kita nggak tahu. Iya. Kan gak ada expose. Iya, makanya. Kan nggak pernah digeret-geret gini-gini, nggak ada. Tapi aku tuh emang gak suka. Nggak ada yang dijinjing gitu kan. Iya. Itu juga gitu nggak ada kan. Nanti deh kalau pacar aku Chris Martin, mungkin nanti aku pamer. Tambah gak pamer kayaknya gue kalau pacar gue orang terkenal ya. Orang dia kan juga jauh dari gosip-gosip, Mike. Iya itu dia makanya. Iya, Kan jadi makanya gue bertanya, maksudnya kapan terakhir pacaran gitu kan. Kan perlu tahu dong. Siapa tahu halayak ramai juga pengen tahu kan gitu. Gak menarik lah. Ya gak menarik. Iya sih. Makanya gue juga gak pernah mau ngomong. Enggak. Maksudnya ya bukan gimana-gimana. Ya kalau udah lama juga kata netizen, laule. Nih, katanya pernah jadi model iklan obat pelangsing. Nah, ini juga nih teman-teman netizen. Jadi ya gue gimana ya? Mungkin perubahan gue secara fisik di mata beberapa orang itu cukup signifikan. Jadi terus adalah obat-obat pelangsing yang kemudian mencatut nama gue bahwa obatnya mereka sih ngomongnya entah obat atau suplemen gitu ya. Terus mereka memakai foto-foto gue yang mereka ambil dari Instagram gue, Tika, dan dari Google dulu Tika segini, sekarang Tika segini, pakai gini. Terus sampai ada mungkin mereka pakai AI ya. Iya benar-benar mereka pakai AI. Jadi gue lagi wawancara untuk promo film, mereka pakai video itu, tapi mulutnya tuh mulutnya kayak lagi ngomongin iklannya dia lah gitu. Terus udah gitu ada suaranya, emang iya saya memang dulu berat saya segini, setelah saya memakai ini gitu. Kan gue kesel ya Bo. Klinik Tongfang nih. Iya emang kayak gitu Bo, gitu loh. Terus udah gitu ada yang tulisan gitu ya, terus miring gitu, terus di bawahnya ada tanda tangan gue. Wow. Nggak ada tanda tangan, tapi ternyata ini juga nih ketahuan anehnya karena mereka pakai AI tanda tangannya, tapi Oki Lukman. Gimana? Semirip itu. Iya sih, tapi gue rasa gue sama Oki ada miripnya memang ya, gitu ya. Kan Oki tampaknya rada-rada agak Batak gitu ya, garis wajahnya ya kan Ki, gitu ya. Jadi gue sih kalau gue sih bangga ya disebut kakak adik sama Oki ya. Iya. Mancing banget orang yang mukanya Tika Pangabean sama Oki Lukman. Atau nanti mungkin di artikelnya namanya siapa gitu deh pokoknya, tapi sangat gencar juga ini yang memakai nama gue. Jadi nanti udah ada masanya hilang, terus ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Nah biasanya followers gue tuh akan ngirimin linknya sambil mempertanyakan ini bener gak sih, ini bener gak sih. Nah buat gue yang membuat gue kesal satu tentunya nama gue dipakai, karena gue tidak memakai produk itu. Kalau gue memakai produk itu ya masa sih gue marah gitu ya. Satu, nah yang membuat gue kesal juga adalah gue tuh perjalanan gue untuk menuju ke kondisi gue sekarang itu karena goalsnya adalah sehat. Ya kan, jadi apapun usahanya kalau misalnya bisa untuk sehat, gue sehat. Nah terus deh gitu mereka enak-enakan mencatut nama gue yang seolah-olah gue makan pil apa terus jadi kurus, kesel ya. Kan dia nggak tahu tuh gue harus bangun pagi-pagi, jalan pagi, bangun pagi-pagi udah di kolam renang. Dia tahu nggak usaha gue itu? Enggak kan, mereka pakai nama. Tapi yang lebih mengkhawatirkan buat gue, walaupun ini bukan urusan gue, adalah kalau ada yang percaya lalu membeli produk itu, terus nggak cocok sama badannya. Kan kasihan ya gitu. Karena setelah gue cek-cek beberapa teman-teman yang ngecek itu harganya nggak murah. Jadi kayak satu paket gitu berapa juta gitu.
Nah akhirnya kalau misalnya gue bikin tuh di Instagram gue, pokoknya kalau ada semua produk-produk pelangsing yang memakai nama saya tidak pernah melakukannya, tidak pernah bekerja sama dengan mereka. Dan satu hal, teman-teman bijaksana, jangan langsung percaya, mendingan tanya langsung ke gue, pasti gue jawab. Kalau masalah itu ada yang DM, emang bener Katika pakai ini, gue jawab hoax. Terus nanti ketemu orang di jalan, Katika langsing, bener gak sih? Gue udah mau beli obatnya loh. Enggak, jangan. Gue bilang jangan. Serius? Astaga, gue udah sampai beli. Nah, temen gue ada yang sampai beli. Iya. Terus dia bilang, serius lo bukan enggak pakai obat itu? Enggak. Ya gimana dong? Gue berapa juta? Dia bilang, lo apa nih udah bayar atau COD? Ya udah nggak usah dibayar lah kalau COD. Gue bilang, iya kan? Kan kasihan gue udahlah bayar mahal ya kalau cocok ya Iya, kalau. Iya. Kalau nggak dijual ketengan lebih untung. Paket kan itu lebih murah kan? Dijual ketengan. Sama dia dijual lagi ya. Terus dia pakai nama gue lagi ya. Obat Tika. Anda mau seperti Tika Pakabian? Tapi kan ternyata yang dicatut namanya nggak cuma gue ya. Ada Slow juga dicatut, Titi DJ juga. Banyak ya emang orang-orang kurang kerjaan aja. Belum dicatut. Enggak, tapi dicatur mungkin. Jalan letter L. Kuda dong gue. Tapi gini, yang lo jalanin tuh emang pure olahraga aja atau apa sih? Pada saat dari ya kita kan tahu ya perkembangan lu dari dulunya sampai sekarang itu kondisinya memang benar-benar jauh banget posturnya kan. Itu benar-benar pure olahraga atau ada hal lain kah gitu? Diet apa gitu, cara pola makan, jaga gawang mungkin apa, jaga-jaga. Jaga gawang dong. Olahraga juga. Pikirnya emaknya Mimin jaga gawang. Jadi jadi gini, pada satu hari karena teman-teman kita waktu itu yang meninggal itu, terus gue ngomong sama satu teman gue gini, dia suaminya tuh ada masalah dengan jantung, terus belajar pola hidup sehat sama salah satu dokter, namanya Dokter Tan Yot-sen. Dokter Tan jangan marah ya. Soalnya gue bilang gue mau dong ke dia. Emang tujuannya adalah belajar hidup sehat. Karena waktu itu juga ternyata ini nyambung yang ini. Gue iseng periksa darah, terus diperiksa semuanya baik, tapi gue ada darah emang sedikit kental. Waktu itu gue belum pengentalan darah. Belum, maksudnya darahnya hasilnya kental gitu loh. Karena mungkin satu gue memang merokok, kedua gaya hidup, pola makan yang salah, dan nggak pernah mau minum air putih tuh. Jadi ini artikelnya benar ya? Benar, ini benar. Ini salah ini satu. nggak hoax ya? Salah satu yang trigger kenapa gue akhirnya mau hidup sehat selain kondisi temen gue waktu itu. Jadi gue datanglah ke Dokter Tan, terus gue nanya sama beliau gitu. Terus dia, Dokter Tan tuh galak. Dia kan dokternya perempuan tapi galak. Ngapain lo kesini? Gitu. Saya mau belajar hidup sehat dong. Ya iyalah lo gendut, lo harus sehat. Dokternya begitu. Tapi kalau dia nggak begitu, pasiennya mungkin nggak ada yang disiplin. Ya udah, dan dia nggak ngasih gua obat, nggak ngasih ini. Terus udah gitu kemarin saya periksa darah, saya dikasih ini, dok, darah saya kental. Gak usah lo pakai obat-obatan kayak gini, ngapain? Gitu. Dia memang gitu, dia nggak suka obat-obatan. Benerin pola hidup lo, benerin pola makan lo, gaya hidup lo, benerin. Itu dokter apa guru BK sih? Galak amat. Kan depan rumahnya ada dokter Tan galak. Bener, emang si Dokter Tan tuh tegas orangnya. Terus ya udah berapa kali gue datang, ya intinya gue belajar pola makan yang sehat seperti apa. Jadi Dokter Tan kembaliin lagi, dalam sebuah piring itu harusnya lo warna-warni, ada sayur, ada proteinnya, ada protein, terus ada gitu sayur tuh ada yang merah-merah, ada paprika, Akhirnya gue ngikutin, terus sama gue olahraga. Gue berenang, terus udah gitu. Nah mulai saat itulah gue bener-bener cinta sama air putih, yang minuman-minuman lain gue tinggalin. Ya udah, gue ikutin polanya dari Dokter Tan, terus udah gitu gue barengin dengan gue berolahraga. Itu gue udah kayak atlet, jam 6 pagi gue udah di kolam renang. Wow. Gitu. Ya udah akhirnya, tapi terjadilah penurunan berat badan, which is dari awal gue cuma bilang gini, dok, sebenarnya saya lebih pengen sehat. Kalau pengen kurus saya pikir itu bonus. Memang sehat nomor 1, kurus itu bonus, dia bilang gitu. Jadi saya pengen fokus pada sehatnya dulu ya dok. Jadi saya tuh nggak mau yang
kebeban sama nimbang tiap minggu nimbang gue tuh nggak suka karena goals gue tetap sehat gitu. Ya udah turun banyak, terus dia gitu ada masanya dong kita bosen naik lagi. Nah sampai pada satu hari gue gini, kok gue makan terus ya, maksudnya oke, olahraga tetap jalan tapi ngemil juga. Tiba-tiba ada lah nonton Deddy Corbuzier, zaman dulu tuh dia punya OCD. OCD ya. Oh iya. OCD itu which is sekarang adalah intermittent fasting. Iya Ya kan? iya. Gue telepon lah Deddy, gimana sih caranya OCD lo itu gini-gini. Iya lo gini. Pokoknya lo jendela makan, lala. Oke. Ya udah, lo kenapa pengen itu? Enggak, soalnya kalau gue nggak si OCD waktu itu gue nyebut masih OCD. Nggak OCD itu gue kayaknya sering ngemilnya nih. Kayak dikit Iya. Gue kasihan sama lambung gue sama usus. Kayak nggak pernah istirahat gitu loh. Iya. Ya udah akhirnya gue tahun 2013 tuh gue mulai tuh dikit-dikit pelan-pelan OCD sampai sekarang. OCD akhirnya sekarang intermittent fasting. Iya. Pernah yang dari 8 jam 12 jam jendela makan 12 jam berapa ya, pokoknya terus berkurang 8, berkurang 6, berkurang 4 gitu. Sekarang masih nih? Masih. Nah terus ditambah juga dengan olahraga gue tuh jalan, berenang. Ya sekarang ada olahraga tambahan, jadi zamannya belum sebelum sehit sekarang tuh paddle ya. Gue dengan teman-teman Ujo dan yang lain udah nyobain paddle duluan. Terus gue pernah squash juga. Terus ya udah emang gue akhirnya mikir gini. Jadi dari kalau di Instagram tuh kan kita nge-like satu tentang kesehatan banyak. Jadi kan emang kesehatan tuh fondasinya tuh adalah ya lu tidur bener, makan bener, dan jangan lupakan olahraga. Ternyata gue olahraganya lebih banyak kardio. Ya kan jalan, berenang, paddle, squash itu kan semua kardio semua. Nah di tahun lalu gue mulai mengerti bahwa apalagi kita perempuan yang udah menopause segala macam itu sangat penting untuk weightlifting. Nge-gym lah. Iya, nge-gym. Jadi sekarang udah mulai nge-gym. Jadi gue udah mulai nge-gym juga sekarang gitu. Tapi emang walaupun itu bener loh, umur-umuran kita tuh udah disaranin ya udah nge-gym aja, olahraga jangan terlalu berat-berat mesti banget. nguatin otot. Iya. Justru otot. Makanya ini kaki gue sekarang sakit tuh gue sedihnya minta ampun. Karena jadi belum boleh leg day gitu, belum boleh ya. Sementara kan kita semua kegiatan ditopangnya sama kaki. Bener. Gitu. Karena kan kalau berat badan juga berlebih, dengkul lu tuh nggak kuat. Iya. Gue udah pengapuran sih. Oh iya? Iya. Makanya gue akhirnya mengambil, walaupun gue tuh awalnya nggak pernah suka gym, gue tuh nggak suka sama gym, tapi yang gimana akhirnya mau nggak mau ke situ ya. Jadi ya dikuatin si otot paha, glutes segala macam supaya si ininya nggak terlalu berat. Sama terus kalau dokter yang suka ngurusin lutut gue bilang kurangin lagi berat badannya, tapi semata-mata tuh untuk supaya lu kerja si lututnya nggak berat. Mungkin kurang konsumsi kapur barus dulunya. Enggak gitu. Kapur barus, buset. Tapi emang bener maksudnya olahraga itu memang tujuannya sehat dulu. Mau kurus, mau berotot itu bonus ya. Iya. Kan nggak semua orang juga bisa jadi berotot ya. Misalnya kebentuk, mungkin ototnya kebentuk, tapi di dalam. Jadi ya gitu, cuma kan orang beda-beda. Jadi ya terus kembali lagi ke pertanyaan Mike tadi, ya memang gue kadang-kadang suka nggak enak gitu kalau kenapa juga mesti nggak enak ya, jadi kalau masa sih, jadi ada orang-orang yang gini, masa maneh misalnya teman-teman terpercaya maneh hanya olahraga dan jaga makan, ya gimana ya emang itu yang aku lakukan gitu loh. Karena kan sudah gini, kalau kita bicara diet kan banyak kan juga orang yang kayak kesiksa ya dietnya gitu kan, ada yang gua harus apa dulu yang nggak makan garam sama sekali tuh. Dulu keto bukan keto tuh yang daging ya. Itu daging. Keto bukan garam ya? Yang nggak makan garam itu lupa deh gue ya, ada hipertensi apa? Gak boleh banyak hipertensi. Iya. Balik dulu, kasihan dia gak kerja. Oh iya, kok dia bukannya udah selesai? Enggak kan? Enggak. Oh ini bukan tandanya. Jadi setelah paddle terus juga berenang, apalagi tadi gym, jalan pagi, MMA enggak? Kita nggak tahu tiba-tiba. Iya. gitu nah, kan. Tapi gini. Apalagi olahraga. Makanya gue bilang waktu paddle belum sehit sekarang, gue udah paddle tuh sama teman-teman. Nah, terus kita berhenti, tiba-tiba pas kita kayak baru bangun, kenapa banyak lapangan paddle? Ternyata semua orang lagi pada heboh paddle kan. Iya. Sebenarnya kita udah dulu paddlenya, tapi ya sekarang karena
lapangan padel banyak termasuk di dekat rumah gue, jadi ada teman-teman yang ngajakin ya udah main lagi. Tapi mainnya bukan itu. Jadi buat gue main olahraga gue tuh tetap berenang dan jalan pagi sama gym. Kayak Ujo aja kalau ditanya lu sekarang padel, tenis, enggak, dia tetap basket. Iya benar. Karena gue kenal Mojo juga karena dari basket. Iya, Yosi tuh tetap basket. Yosi belum main padel ya? Udah. Belum, dia kayaknya kurang suka ya yang dia hanya basket kayaknya ya. Dia basket. Basket for life. Terakhir gue tanding lawan Yosi tuh. Tanding basket. Oh iya. Di Rawamangun. Dia kan SMA 34 kan? Iya. Nah, gue di YPK. Satu SMA kan? Iya. Kan 34 juga. 34 juga. Iya. Sangkatan sama Yosi. Sangkatan. Gitu. Jadi sebenarnya tuh dia orang Jakarta. Mike. Iya. Cuma kuliah doang kuliah di doang, Bandung. Cuma karena Project Pop itu jadi melekat si Sundanisnya. Iya. Gitu. Kan tadi bisa teh gitu tadi kan, mana teh bisa. Teh Tika. Iya, bisa juga. Bisa lah dikit-dikit bahasa Sunda. Tapi sekarang emang bener kerasa badan lebih enak ya. Iya sih sebenarnya. Ya itu salah satu yang aku rasain lebih enak. Ya bonusnya tuh banyak banget. Kayak misalnya sekarang baju yang dulu sempit sekarang enak dipakainya. Terus bawa badan juga nggak terlalu berat. Terus kalau misalnya kita terpaksa harus jalan kaki gitu, gue tuh yang seneng, gue malah happy gitu. Kayak misalnya syuting gitu ya, terus nanti dijemput ya, tapi dari base camp dijemput ke lokasi syutingnya. Tapi naik motor ya Mbak Tika misalnya gitu, nggak apa-apa. Berarti kalau naik motor nggak jauh dong. Di mana? Tuh di sana. Udah gue jalan aja. Jadi udah jadi habit ya. Udah jadi habit ya jadinya. Jadi gue tuh kayak seneng aja kalau jalan gitu loh. Terus ya gitu naik turun tangga gue sempet kewalahan karena lutut gue sakit. Tapi puji Tuhan karena gue berusaha bertekad bahwa meminimalisasi sakit deh, makanya gue akhirnya nge-gym terus kayak gitu. Ternyata gue baru tahu fungsi protein untuk otot. Terus jadi banyak hal-hal yang baru yang gue tahu gitu. Ya udah sekarang jadi justru kalau misalnya di MRT yang dulunya naik lift masih. Tapi kalau lagi masih keseger ya udah gue naik turun pakai tangga, hitung-hitung lunges yang gitu-gitu deh. Tapi tangga jalan. Tapi kalau yang anak tangganya kan suka tebel. Itu gue nyerah. Iya sih sama. Kalau yang di MRT itu anak tangganya oke. Iya. Soalnya kan emang gini, yang gue tahu tuh lutut itu kalau lo sering latih itu akan habis pelumasnya. Katanya sih gitu. Jadi kalau misalkan emang masih lo sering latih, dia akan nimbul lagi tuh pelumas. Jadi lo nggak. Oh bisa gitu ya? Iya. Oh pantesan gue harus disuruh latihan terus. Iya, karena gue juga pernah ngalamin waktu awal-awal gue main basket lagi, itu dengkul tuh selalu harus pakai knee decker karena sakit kan gitu. Terus teman gue yang ngerti tentang otot dan segala macem, lu ikut latihan sama gue deh gitu. Jadi sama dia dilatih, disuruh latih kayak wall sit lama gitu. Getar-getar kaki kan gitu kan. Terus gitu ngikutin program anak SMP yang dia latih. Jadi gue ngikutin gitu kan, akhirnya udah nggak pakai knee decker lagi sekarang. Lu pakein singer aja lu tuh. Boleh pakai ke leher sekarang sih. Pelumas singer. Pelumas singer yang putih itu. Hijau tutupnya apa merah tuh. Botik, thank you banget. Sudah sama-sama dong. mampir ke Talk with No Mike. Yes. Iya, thank you banget. Semoga selalu sehat, selalu. Amin. Kita semua sehat. Jangan kapok diundang lagi. Ntar mungkin kita undang sama Project Popnya. Ayo dong. Semuanya. Semuanya kita undang. Iya. Sama keluarganya juga mungkin. Thank you ya. Boleh thank you ya. Sehat selalu. Sama-sama. Semua timnya terima kasih banyak netizen. Thank you. Sampai ketemu lagi bersama kita Talk with No Mike. Dadah.